Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa KR. Nah, video kali ini saya ingin membahas tentang pengumuman terbaru dari BP2MI yang mengejutkan buat teman-teman semuanya. Sebenarnya pengumuman ini sudah kita analisa juga pada video-video sebelumnya bahwasanya memang tahun ini ada ujian dua kali, pendaftaran ujian dua kali. Nah, untuk teman-teman semuanya bahwasanya BP2MI sudah mengeluarkan pengumuman buat teman-teman semua untuk mengikuti ujian IPS topik. Jadi buat teman-teman ini yang ditunggu-tunggu teman-teman yang lagi proses belajar nih, mumpung ada ujian, manfaatkan banget. Nah, kita video kali ini akan membahas bagaimana sih sistem-sistem yang akan teman-teman lalui bagi teman-teman yang baru gabung di video ini atau gabung di channel ini. Bahwasanya channel ini membahas tentang proses kerja Korea, tentang Korea, dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman semuanya, kita bisa cek di website bp2mi.go.id. Teman-teman bisa klik bagian pengumuman atau klik link di bawah ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya pengumuman dan pra pendaftaran program G2G ke Korea sektor manufaktur dengan sistem poin diupload pada 9 Desember yaitu hari ini tahun 2023. Nah, untuk teman-teman, kalau teman-teman sudah klik video pengumuman tersebut, bahwasanya pengumuman tersebut adalah pengumuman tentang pra pendaftaran proses G2G ke Korea sektor manufaktur dengan sistem poin. Nah, bagaimana sih dengan sistem poin ini bagi teman-teman yang belum tahu nih atau proses mandiri bahwasanya sistem poin ini adalah sistem peringkat tertinggi, nilai tertinggi. Contohnya misalnya ada 200 orang nih, 200 orang itu diambil misalnya 50 orang. Nah, 50 orang itu kan nilainya macam-macam tuh ya teman-teman. Nah, 200 orang tersebut diambillah nilai tertinggi yaitu 50 orang. Dari misalnya diurutkan nih nilai tertingginya. Nah, batas dari 51 misalnya selisih 2 poin itu tetap aja nggak lulus yang untuk 51 ke bawah. Nah, untuk teman-teman di sini juga dijelaskan bahwasanya sistem poin ini adalah eh, nanti kita jelaskan lagi dengan kuota-kuota tersebut bahwasanya teman-teman harus semaksimal mungkin karena dengan metode poin. Karena metode poin ini memang kita tidak bisa memprediksi nih. Mungkin BP2MI sudah memberikan analisanya bahwasanya yang lulus sekian gitu. Tetapi kalau misalnya teman-teman yang pendaftaran ini nilainya tinggi semua bagaimana? Jadi teman-teman harus semaksimal mungkin karena teman-teman juga tahu nih lawan-lawannya bukan main-main lagi nih karena lawannya juga termasuk guru-guru dari LPK mungkin atau teman-teman yang tahun lalu tidak lulus ujian dan tahun ini ikut ujian lagi. Jadi teman-teman harus persiapkan semaksimal mungkin untuk menargetkan teman-teman mendapatkan poin tertinggi. Jadi jangan merasa cukuplah untuk segini untuk mendapatkan poin yang sudah diminimalis atau apa ya sudah dianalisis oleh BP2MI bahwa ukuran minimalnya segini. Itu tidak boleh menjadi patokan teman-teman. Jadi yang jadi patokannya teman-teman adalah nilai tertinggi. Jadi itu yang harus jadi patokan teman-teman. Nah, untuk informasi selanjutnya ini teman-teman bisa baca sendiri. Nah, untuk persyaratannya adalah koalisi umumnya seperti biasa kita sudah bahas bahwasanya usia 18 sampai 39. Ini dihitung dari 13 Desember tahun 82 sampai Desember 2024 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya kelahirannya pada jangka waktu tersebut teman-teman bisa mendaftar. Nah, untuk pendidikannya masih sama, minimal SLTP dan SMK dan SMA untuk yang diutamakan. Nah, ini nih buat teman-teman ini paling penting ya mendapatkan surat tidak buta warna dari dokter. Jadi buat teman-teman semuanya harus cek terlebih dahulu tuh. Kemarin saya juga udah memperingati buat teman-teman yang menonton video saya yang ini nih. Nah, teman-teman bisa tuh lihat bahwasanya saya sudah memperingatkan bahwasanya teman-teman ayo cek nih sebelum pengumuman ini keluar. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan persyaratan yang lain gitu. Nah, untuk tes kedokteran ini juga teman-teman harus digarisbawahi tidak boleh kayak menyogok atau ya main belakang gitu. Nah, karena nanti di tes keduanya teman-teman juga akan melakukan tes buta warna dikarenakan memang di Korea itu memang ditolak nih. Saya jabarin ya untuk tes buta warna. Yang pertama adalah pada saat teman-teman pendaftaran online, yang kedua adalah teman-teman saat nanti tes kedua, terus yang ketiga adalah pada saat medical check up,
Yang keempat adalah saat teman-teman tiba di Korea juga di tes buta warna. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya lolos semua tuh, tetapi di Korea kalau nggak lolos, itu teman-teman akan dipulangkan. Nah, alangkah lebih baiknya teman-teman itu melakukan tes buta warna ini dengan jujur, karena itu kan tes buta warna itu kan memang mata kita yang tidak bisa gitu mencerna ini warna ini membentuk huruf apa, angka berapa gitu. Jadi teman-teman menurut saya ini bukan penyakit yang bisa mudah disembuhkan. Jadi lebih baik teman-teman kalau misalnya ada yang buta warna, teman-teman lebih baik mundur terlebih dahulu dibandingkan nanti teman-teman melangkah lebih jauh, sudah menghabiskan uang, menghabiskan waktu, menghabiskan aktivitas teman-teman. Jadi lebih baik mundur gitu menurut saya pribadi. Kalau teman-teman masih ingin ngotot ya silahkan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah tidak memiliki cacat jari atau amputasi dan sedang atau tidak sedang dicekal. Ini sudah kita bahas, penyakitnya juga sama, masih sama. Dan memiliki alamat email. Ini juga penting buat teman-teman semuanya, alamat email dan nomor handphone. Bahwasanya jangan sampai pernah mengganti nomor handphone dan alamat email sedang atau melakukan proses kerja Korea ini. Takutnya nanti teman-teman misalnya sudah setengah proses kerja Korea, terus teman-teman mengganti email atau nomor telepon, itu teman-teman akan kesulitan untuk mendapatkan informasi dari BP2MI, karena BP2MI biasanya akan mengirimkan email ke teman-teman untuk baik dari pengumuman, pelaksanaan ujian dan lain sebagainya itu. Jadi teman-teman harus email ini dipatok ini untuk teman-teman, dan nomor handphone ini tidak boleh nonaktif gitu. Nah, kalau misalnya nonaktif dan tidak aktif lagi, teman-teman bisa memperbarui cara cepat gitu melalui BP2MI gitu. Nah, untuk selanjutnya tidak pernah, nah ini juga buat teman-teman, tidak pernah bekerja lebih dari 5 tahun dengan penempatan. Nah, ini buat teman-teman yang cewek, bahwasanya penempatan ini kita bisa lihat ada 2,3% total PMI yang ditempatkan. Kenapa sih di Korea itu cewek itu cenderung sedikit gitu ya dibandingkan cowok untuk berangkatnya gitu ya. Nah, padahal yang lulus juga banyak gitu ya. Nah, kenapa sih yang di cewek itu sedikit? Nah, jawabannya adalah teman-teman bahwasanya di sini pabriknya itu memang pabrik yang cenderung lebih membutuhkan tenaga yang pria, walaupun ada juga nih tenaga cewek yang bisa masuk ke pabrik tersebut. Tetapi kalau bisa kita analisa atau perbandingkan, ibaratkan 10 pabrik. Nah, 10 pabrik ini, yang satu yang membutuhkan pekerja wanita, terus yang lainnya itu bisa general gitu, umum. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Tetapi kebanyakan yang digunakan presentasinya dari pabrik ini, 89 itu tenaga pria. Jadi bos-bos yang di sini itu kemungkinan besar mengambilnya tenaga yang pria, karena memang tenaga pria memang lebih dibutuhkan di pabrik tersebut. Bukan berarti tenaga cewek tidak dibutuhkan ya, tetapi memang tenaga pria yang lebih banyak digunakan di pabrik-pabrik di Korea ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas dengan metode pelaksanaan ujian. Nah, metode ini ada ujian tahap pertama yaitu IPS topik. Jadi buat teman-teman, kita sudah bahas bahwasanya IPS topik ini menggunakan 50% listening dan 50% reading, yaitu dengan jumlah soal yaitu 20 pertanyaan, total 40 ya, jadi 20 selama 25 menit dan 25 menit, yaitu berarti 50 menit. Nah, kenapa sih kok ini membacanya 25 menit terus mendengarkan 25 menit? Apakah soal readingnya dulu nih yang diselesaikan dulu, apa listeningnya yang diselesaikan dulu? Nah, dari metode yang ini kita bisa lihat dari waktu yang sudah diperbedakan, teman-teman bisa lihat bahwasannya tes ini adalah tes dengan CBT. Jadi buat teman-teman harus persiapkan juga nih mental juga pada saat mengerjakan soal-soal seperti ini, yaitu menggunakan waktu cepat. Jadi teman-teman usahakan membaca soal itu dengan cepat dan mengambil keputusan dengan tepat. Ya, walaupun teman-teman ada waktu, jadi teman-teman bisa prepare nih soal-soal mana nih yang lebih mudah, Kak. Tapi kalau listening itu tidak bisa nih, teman-teman bisa menggunakan metode soal yang mudah yang mana. Jadi teman-teman harus kerjakan semaksimal mungkin pada nomor itu. Nah, untuk selanjutnya, saya juga kurang tahu nih buat CBT yang sekarang. Kalau dulu PBT kan saya ya, dan itu soalnya itu diputarkan oleh petugasnya, jadi kita harus konsentrasi pada soal tersebut. Tapi kalau teman-teman mungkin yang CBT bisa loncat-loncat mungkin ya, saya juga kurang tahu nih yang melakukan proses ujian CBT, boleh deh komen di bawah ya.
Nah, selanjutnya ini nilai skor minimal nih, tadi kita sudah bahas bahwasanya skor minimalnya ada 110 poin dan dipilih sesuai urutan hasil ujian dengan skor tertinggi, yaitu total nilainya 200. Jadi satu nomor itu berapa itu? 25 atau berapa gitu lah. Nah, untuk 110 poin ini teman-teman jangan melihat ini, karena yang dilihat itu adalah urutan hasil ujian dengan skor tertinggi. Jadi buat teman-teman ini paling standarnya dari BP2MI-nya itu adalah 110. Jadi kalau misalnya di bawah 110 kemungkinan besar akan tidak berangkat, walaupun misalnya nanti kuotanya kita bahas. Nah, untuk teman-teman dengan nilai poin ini teman-teman harus benar-benar belajar, harus benar-benar giat dalam melakukan proses ini, jangan sampai mengecewakan yang sudah ada gitu. Jadi buat teman-teman jangan mengecewakan keadaan lah intinya. Jadi gimana ya jelasin, pokoknya hidup dan mati gitu, ibaratkan teman-teman harus totalitas pada saat ujian itu gitu teman-teman. Jadi kalau mau ada waktu terus belajar, jangan mudah menyerah. Nah, untuk ujian tes yang kedua, tes skillnya tidak ada nih buat teman-teman, dikarenakan masih ada pandemi ya, kita tahu pandemi COVID-19. Tes keterampilan atau tes skill ini dilakukan secara sederhana. Nah, kita tadi sudah bahas bahwasanya kenapa sih tes skillnya ini ada 3 metode yang harus diperiksa, yaitu tinggi badan, berat badan, dan buta warna. Ini buta warna saya highlight ya. Dikarenakan buta warna ini memang teman-teman itu akan ditolak oleh di Koreanya, dikarenakan memang di Korea ini menggunakan ada pabrik-pabrik CNC, pabrik-pabrik yang menggunakan warna lah, kabel-kabel atau segala macam yang digunakan dengan mata gitu. Nah, terus kenapa sih ada tinggi badan gitu, tinggi badan diperiksa? Padahal kan di Korea kan tidak apa namanya, tidak apa ya namanya, tidak kayak Jepang gitu menggunakan ukuran tinggi badan. Akan tetapi tinggi badan ini perlu dikarenakan bos-bos Korea sini perlu untuk data-data tersebut, dikarenakan tinggi badan itu misalnya pabrik apa ya, misalnya pabrik yang pabrik tinggi, maksudnya pabrik apa ya, jangkauannya tinggi gitu atau tinggi badannya itu diperlukan. Nah, itu bos-bos biasanya melirik dari segi tinggi badan atau postur tubuh lah. Nah, selanjutnya berat badan juga ini juga menjadi presentasi bos-bos mengambil, bukan dari HRD Koreanya ya teman-teman. HRD Koreanya itu membebaskan teman-teman bisa masuk, yaitu yang penting dapat sertifikat itu. Nah, akan tapi di bos-bos Korea itu juga memilih. Jadi ini ada cenderungan nih teman-teman presentasi dari bos itu memilih. Kalau teman-teman posturnya bagus, sehat, kelihatan fit, itu juga akan semakin cepat nih untuk mendapatkan pemanggilan. Akan tetapi juga ada bos-bos yang mengabaikan hal tersebut. Misalnya bos ini, misalnya pabriknya nih tidak ada nih keterangan tinggi badan dan lain sebagainya, itu juga nggak jadi masalah di pabrik itu ya. Jadi teman-teman tetap dapat job-job di Korea Selatan. Nah, untuk selanjutnya kelulusan akhir berdasarkan penjumlahan pada skor ujian tahap pertama dan skor tahap kedua diambil skor tertinggi ya, lolos dan pemeriksaan buta warna tuh. Buta warna itu menjadi highlight juga, benar-benar di BP2MI juga menjadi suatu garis keras gitu ya buat teman-teman untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi teman-teman sudah paham ya dengan poin skor tertinggi ini. Jumlah kelulusan berdasarkan HRD Korea dengan nomor sekian pada 8 Desember tentang seleksi sebanyak 10.000 orang yang dipilih. Nah, ini sangat besar ya teman-teman dibandingkan ujian-ujian pada sebelumnya yang sangat kecil sekali presentasinya buat teman-teman. Dan sekarang 10.000 orang yang dipilih berdasarkan penjumlahan skor tertinggi untuk tahap pertama dan tahap yang kedua. Nah, untuk ini kuotanya udah ketahuan ya teman-teman, 10.000 untuk tes pertama dan tes kedua. Nah, untuk jadwal pelaksanaan, untuk teman-teman nih, jadwal pelaksanaannya itu pada tanggal 12 Desember bulan ini, hari Senin besok, sampai dengan 15 Desember. Jadi berapa hari itu? 12, 13, 14, 15. Jadi 4 hari buat teman-teman. Kemarin kita analisa 3 hari ya. Akan tapi sekarang 4 hari dari pengumumannya. Jadi teman-teman harus persiapkan banget nih untuk ujiannya kali ini. Untuk pendaftarannya ya, lebih tepatnya. Untuk verifikasinya pada tanggal 23 sampai 28. Dan ini pengumuman lokasinya belum diumumkan ya teman-teman melalui website ini. Nanti teman-teman bisa cek langsung. Nah, untuk pendaftarannya itu bagaimana sih? Nah, pendaftarannya menggunakan sistem online.
yaitu menggunakan website ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman pada saat tanggal sekian, teman-teman bisa buka website ini untuk mengetahui apa aja yang harus dilakukan. Nah, untuk tahap-tahapannya teman-teman bisa baca nih dari sekian banyak dokumen, teman-teman harus scan. Terus cara pendaftarannya juga masih sama seperti yang dahulu. Jadi teman-teman kalau dulu sudah membaca ini mirip-mirip lah. Nah, untuk biayanya, sekarang 28 USD dolar teman-teman. Jadi kemarin kan 24 gitu ya. Nah, sekarang bertambah nih 28 USD, yaitu sekitaran 439.000. Nah, untuk teman-teman harus persiapkan juga nih untuk biaya ini. Nah, dengan ini BP2MI menggunakan kurs yang 15.702 ya. Nah, untuk selanjutnya, ini teman-teman bisa baca lagi ya untuk prosedurnya. Nah, ini untuk panduan. Nah, ini tadi pengumumannya kita udah baca ya semuanya, bahwasanya di Korea sudah membuka buat teman-teman ujian IPS Topik secara umum ya. Secara umum, teman-teman bisa cek juga langsung di BP2MI, klik di bawah ini. Saya hanya ingin ngasih saran dan sedikit tips lah buat teman-teman semuanya. Nah, saran yang pertama adalah teman-teman nggak boleh mengabaikan walaupun nilainya sudah ditentukan oleh BP2MI dan sudah mendapatkan kuota yaitu 10.000, teman-teman tidak boleh mengabaikan itu. Teman-teman tetap konsentrasi pada nilai tertinggi. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan nilai tertinggi, itu akan mendapatkan rasa kenyamanan tersendiri agar teman-teman mendapatkan kelulusan. Nah, yang kedua adalah untuk tes keduanya. Tes keduanya bagaimana sih itu sistem poinnya atau sistem nilainya. Nah, sistem nilainya itu sebenarnya karena tidak ada skill test, dikarenakan dia hanya melihat pada saat tes buta warna. Jadi, menurut saya pribadi, tes buta warna itu menjadi pondasi utama pada tes yang kedua. Jadi, tes kedua memang tidak ada nilainya, akan tapi tes kedua itu dinilai dari tes buta warna. Kalau teman-teman buta warna, itu akan ditolak secara langsung, walaupun nilainya mungkin teman-teman 195 gitu. Itu tetap akan ditolak di Korea. Jadi teman-teman kalau misalnya nih pada saat pendaftaran harus benar-benar tes buta warna itu dengan kejujuran teman-teman semuanya. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman tetap harus melatih lagi dengan tryout yang ada, dengan soal-soal yang ada. Kalau teman-teman misalnya setuju atau banyak yang komen nih, nanti kita bahas soal-soal tryout dengan trik-triknya. Boleh nanti kita bahas dengan video-video berikutnya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman jangan pesimis, lawannya berat atau lawannya bagaimana, tetap lakukan yang terbaik aja buat teman-teman semuanya untuk melakukan ujian ini. Dan jangan menyia-nyiakan waktu ini, dikarenakan ini adalah kesempatan teman-teman mendapatkan kuota yang banyak. Mengapa sih di Korea itu mendapatkan kuota yang banyak? Dikarenakan ada salah satu atau dua negara yang di blacklist atau dinonaktifkan oleh Korea dikarenakan ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pekerja tersebut, yaitu membawa narkoba, sehingga kuota-kuota negara tersebut dilimpahkanlah ke negara lain termasuk Indonesia, dan Indonesia mendapatkan kuota 10.000. Itu luar biasa ya, lumayan besar untuk negara kita. Nah, untuk selanjutnya teman-teman tetap harus belajar bahasa kosakata Korea, dan udah cukup gitu belajarnya sampai segitu aja. Tetap teman-teman harus belajar walaupun kuota 10.000, tetap teman harus mendapatkan nilai tertinggi biar teman-teman itu tidak ada rasa kegelisahan gitu pada saat nanti ada pengumuman. Nah, kalau misalnya teman-teman kelulusannya minimal 150. Kenapa sih kok 150? Yaitu mungkin dari 150 sampai 200 itu sudah melebihi dari 10.000. Jadi kalau standarnya BP2MI yaitu 110, itu tidak memenuhi atau tidak melebihi kapasitas 10.000 itu, maka ya tetap aja gugur. Makanya nilai 110 itu bukan menjadi patokan teman-teman. Jadi yang patokan teman-teman yaitu nilai tertinggi. Jadi memang tidak ada perhitungannya, tapi teman-teman harus semaksimal mungkin untuk ujian sekarang. Jangan menyepelekan walaupun kuota 10.000, walaupun begitu kan teman-teman tahu nih tantangan terberat yaitu adalah guru-guru LPK, senior-senior terdahulu, mungkin dia sudah belajar banyak bahasa, jadi teman-teman harus persiapkan secara matang untuk belajar bahasa Korea ini. Jadi jangan sepelekan itu ya. Nah, semangat sih, paling penting semangat dan doa.
doa itu perlu banget ya. Jadi tes yang sekarang hanya IPS topik dan tes skillnya hanya sebagai formalitas ya menurut saya pribadi, karena kan hanya dicek 3 itu, tinggi badan, berat badan, dan tes buta warna, tidak kayak dulu pemasangan ring, tes wawancara, dan lain sebagainya. Nah, mumpung di soalnya 40, jadi semaksimal mungkin teman-teman belajarnya, apapun kosakata baru masuk harus dihafalkan. Mumpung masih ada waktu nih, nanti kalau teman-teman misalnya nggak lulus tahun 2023 nanti, teman-teman kan nunggu lagi, jadi lama lagi untuk kerja ke Koreanya lagi kan. Nah, maka dari itu untuk ujian ini harus lulus. Semangat ya buat teman-teman semuanya. Segitu aja mungkin ya video kali ini untuk pengumuman, karena ini mengejutkan juga. Bukan mengejutkan sih, sebenarnya kita sudah analisa dari 3 hari yang lalu, bahasanya memang akan ada ujian pada tahun 2023 dan pendaftarannya Desember ini. Nah, kemudian ini udah muncul pada tadi malam jam 00.12 atau lebih tepatnya jam 12 lewat dikit lah ya. Mantap banget lah. Semoga teman-teman yang melakukan ujian ini lulus dan mendapatkan nilai tertinggi, dan bisa, paling penting adalah bisa bekerja di Korea Selatan. Bukan hanya sekedar lulus, tetapi juga bisa bekerja di Korea Selatan dan mendapatkan pekerjaan yang teman-teman inginkan. Itu aja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.